Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama hari ini kita masih berkesempatan untuk bertatap muka via Zoom, ya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini akan memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bering salam kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan untayan salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah. Ini pertama mohon maaf, itu yang tertulis itu di layar saya nama Rahmatillah, itu nama istri saya ya. Tadi cepat-cepat langsung belum sempat ganti sudah tertulis Rahmatillah. Nah, itu tertulis nama istri saya, tidak apa-apa ya. Baik. Hari ini kita bicara tentang doa, ya. Tadi juga disebutkan ya satu ayat dari surah Al-Baqarah ya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ada satu ayat juga yang disebutkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah. Nanti boleh buka Al-Qur'an. Itu di surah Al-Furqan di ayat ke-77. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah kepada orang-orang musyrikin, ya, Tuhanku tidak mengindahkan kalian kalau kalian tidak berdoa. Ya. Jadi Tuhanku, jadi kata Rasulullah, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala tidak mengindahkan kalian, artinya tidak mempedulikan kalian sebab kalian tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka berdoa karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mawjud. Allah itu ada. Yakin kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, maka kita berdoa. Kalau ada orang yang tidak yakin dia berdoa, sama dengan orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan di ayat ke-77. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tidak mungkin kita meminta kepada sesuatu yang tidak mendengar. Yakin kita kalau Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permohonan kita, permintaan kita. Itulah kenapa kita berdoa. Ya. Yakin kita kalau Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara, dia mengetahui baik yang tersirat maupun yang tersembunyi, tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Tahu kita kalau Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, qadir. Dia akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Nah, itulah kenapa kita berdoa. Jadi doa ini adalah salah satu upaya cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
yang sangat besar. Menandakan kalau kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Nah, itulah kenapa kita berdoa. Rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering membaca dalam surat Yasin, ya kan? Saya kira semuanya sini membaca surat Yasin. Ada yang tak membaca? Baca ya. Baca Ustaz. Apa itu? Apa dalam surat Yasin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu disebutkan. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia hanya menyebutkan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap segala sesuatu yang telah terjadi itu atas kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi Allah ini atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan wa kullu syai'in, setiap sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dua hal yang berbeda ya. Setiap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Ada kekuatan besar yang menghalangi, tidak akan mungkin bisa menghalanginya. Ketika Allah sudah berkehendak. Ketika Allah menahan sesuatu, tidak terjadi, ada kekuatan besar yang menginginkannya, maka tidak akan mungkin terjadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Ghafir juga, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu dalam kaidah bahasa Arab itu ud'u, itu adalah fi'lul amri. Ud'uni, perintah ud'uni astajib lakum. Ya, mohonlah kepadaku, panjatkan doa kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Jadi kalau sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita dalam satuan batalion saja diperintahkan oleh komandan, kita lakukan. Ini bukan hanya komandan, penguasa komandan, Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan. Maka kita harus, jadi Allah Subhanahu wa taala menanti. Jadi ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, Allah menanti. Ada enggak di antara hambaku ini yang bermohon? Ditanti Allah. Rindu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah mencintai orang-orang yang rendah hati, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi, ya, yang dibacakan oleh qari tadi, ya, ayat dalam surah Al-Baqarah di ayat 186 itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu menandakan tidak ada jarak. Ketika hambaku bermohon kepadaku, katakanlah aku dekat. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu. Dekat sekali. Ya, dekat. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terkait dengan doa. Baik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syarat, ya, agar doa kita, ya, ini syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih, ya, disebutkan dalam ayat ini juga. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li istijabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala merespon. Ya, satu pertama, istijabah lillah. Jadi kalau ada orang meminta jawaban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula ada orang meminta kepada selain Allah, ya kan? Tak ikhlas namanya. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, ya, nanti menggunakan sesajen.
ya, menggunakan apa namanya sesuatu, ya. Saya pernah lihat itu, ya, pernah mengantarkan satu tamu lah, dia bisa, Ustaz, boleh saya minta tolong? Boleh. Apa itu? Antarkan saya ke Zulaikha. Zulaikha, tahu Zulaikha ya? Zulaikha itu apa namanya, eh, Bika Ambon, Zulaikha. Nah itu kan di sekitaran Zulaikha itu kan banyak toko-toko yang semisal, ya kan, Bika Ambon. Pagi saya ke sana, katakanlah jam 8. Nah, saya lihatlah ada ibu-ibu di depan toko Zulaikha yang menjual saham. Diambilnya uang 50.000, 100.000, dipukulkannya lah ke jualannya. Laris, 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 laris. Ya. Apa bang begitu yang berdoa, ya kan? Jadi supaya dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kedai kita itu. Laris, laris. Itu namanya meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laris, 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 laris. Ya kan? Tidak. Itu bukan istijabah lillah namanya. Maka falyastajibu li. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Kata Allah, ujibu, aku akan mengabulkan orang yang memohon. Falyastajibu li, pintalah kepadaku, hanya kepada aku, kata Allah. Jangan kepada selain aku. Ya. Datang nanti ke kuburan, ya. Berharap, boleh enggak kita itu bertawasul? Boleh. Wabtaghu ilaihimul wasilah. Wasilah. Wasilah itu menjadikan perantara agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Boleh. Tapi jangan kita berkeyakinan bahwasanya orang yang dalam kuburan itulah yang mengabulkan doa kita. Tidak boleh. Ya. Kita ke makam Tuan Guru Basilam, ya kan? Bermohon kita. Boleh enggak itu? Boleh. Karena kita apa? Kita meyakini bahwasanya dia Tuan Guru lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Meminta wasilah perantara agar dia yang bermohonkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ada keyakinan di dalam hati kita bahwa dialah yang mengabulkan permohonan kita. Kok itu syirik. Jatuh ke dalam syirik. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Nah, itu dia. Nah, itu namanya istijabah lillah. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sesajen, jangan ada pengorbanan dan lain sebagainya. Ya kan? Dulu ada orang minta untuk disembuhkan, bawa ayam putih katanya. Ayam putih. Ya kan? Banyak aneh-anehnya. Banyak ya bawa ayam hitam. Untung enggak dimintanya yang macam-macam, ya kan? Kalau dimintanya bawakan janda, repot juga kita. Repot juga kita. Nah, inilah. Jangan percaya dengan hal-hal demikian, klinik dan lain sebagainya. Maka falyastajibuli. Falyastajibuli. Baik. Yang kedua, walyu'minubi. Walyu'minubi. Itu syarat yang kedua di ayat walyu'minu. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Mengikuti manhaj Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti syariah yang diturunkan oleh Allah, mengikuti sunnah yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita meyakini, kalau sudah rusaklah iman kita ini sudah selesai. Makanya perkara iman ini, ya, perkara yang paling urgen, pokok sekali. Makanya itu dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalih. Illal ladzina amanu. Manusia dalam keadaan merugi. Merugi semua. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, mereka beriman, wa amilus shalih. Saya ingin memberikan ilustrasi yang sederhana begini. Jadi kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, ada dua orang berteman, anak SD lah, ya. Mereka berteman, ya. Ini di pedalaman sekarang, di pedalaman kampung yang sangat dalam. Mereka berteman, dua. Nah, salah satu di antara mereka ini dimasukkan ayahnya ke sekolah dasar SD, ya kan? Walaupun jauh dari rumahnya dimasukkan.
Tapi yang satu lagi beranggapan, alah, kita kan anak kampung, ngapain? Ya. Tak dimasukkan. Akan tetapi karena dua orang ini sahabat dekat sekali. Jadi kawannya sekolah, ya, pakai seragam masuk ke sekolah, dia tidak, tapi menghantarkan. Tapi setiap kali kawannya itu belajar, dia dengarkan dari bilik kelas, ya, dari dinding kelas dia dengarkan. Begitulah. Naik kawannya kelas 2, dia dengarkan. Ya, semua pelajaran kawannya itu dia ikuti. Begitu juga sampai ya kelas 3 demikian sampai kelas 6. Jadi apa yang dimiliki kawannya di kelas dia miliki. Ya. Tapi bedanya apa? Ilmu boleh sama, tapi yang namanya legalitas kawannya yang masuk sekolah yang sama. Demikianlah keadaan kita. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ada mungkin orang, begitu banyak orang yang bermohon kepada Allah hari ini. Orangnya baik sekali Pak Ustadz. Ya. Dia bukan beragama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu. Baik sekali teman saya Pak Ustadz. Rajin beribadah kepada agamanya. Ya kan? Dia baik, rajin berdoa, rajin membantu orang lain. Baik dia, tapi legalitasnya tak punya dia. Syahadatnya tak punya dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tak punya dia. Maka doa-doanya Allah katakan haba'an mansura, Allah jadikan sia-sia. Amalannya, doanya Allah jadikan sia-sia. Maka itulah tadi, falyastajibuli wal yu'minu bi. Berarti wal yu'minu bi, iman kepada Allah dengan cara mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah, sunnah yang telah dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi syarat yang pertama adalah istijabah lillah. Yang kedua adalah yang bermohon kepada Allah. Yang kedua beriman mengikuti manhajnya. Yang ketiga la'allahum yarsudun. Itu di ayat yang sama tadi yang dibacakan oleh qari kita. Yarsudun itu rasyad, rusdu ar-rusdu, kebenaran. Jadi jadi orang yang berdoa itu jangan pula nanti mentang-mentang ya, aku Pak Ustadz doaku tak dikabul-kabulkan. Ya iyalah, pekerjaan sehari-hari jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari ibadah, ya, muamalahnya kepada orang lain kasar, sikapnya suka berghibah, mencaci, berdusta dan lain sebagainya. Harus baik. Makanya kalau ketika ditanya oleh orang, adakah satu ayat yang menunjukkan bagaimana keadaan Islam itu yang sesungguhnya, maka boleh kita sebutkan ayat dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-43. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Aqimus salah. Aqimus salah itu dirikan salat. Itu adalah makna filosofinya bangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah. Zakat itu kan zakat. Zakat itu adalah memberi kepada fakir miskin yang berhak. Itu artinya membangun hubungan kepada manusia. Itu membangun hubungan ke atas, membangun hubungan kepada manusia. Semakin kita perdalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita hubungan kepada manusia. Kalaulah kita bangun hubungan kepada manusia, itu artinya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bimbing kita untuk datang menghadapnya. Itu manhaj. Ya. Nah, itulah dia. Jadi itu harus, ya. Sebenarnya kita ini, ya kawan-kawan semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Ini sampai berapa menit saya dikasih bicara ini? Nanti kelamaan pula. Moderator kita kira-kira sampai berapa menit lagi? Masih lama? Masih lama Ustaz, masih bisa. Masih bisa ya? Baik. Nah, kita ini sebenarnya ini manusia yang diciptakan oleh Allah di dari ikramin. Daru ikramin. Dar itu tempat, ikram itu mulia, tempat yang mulia. Dunia itu kalau diartikan dalam bahasa Arab dari kata dana yatnu, artinya rendah, dekat.
Jadi kita bukan ditempatkan oleh Allah di tempat yang rendah, tidak. Tapi kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat tinggi yang mulia. Coba lihat bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Kita kembali ke doa ini ya. Doa ini kan doa roh. Allahumma aslih li dini. Itu doa roh Nabi itu. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaiki agamaku. Karena agama inilah yang akan menjadi benteng. Ya. Alladhi huwa ismatu amri. Bentengku ya Allah. Jadi kita kan banyak ini. Perkara-perkara kita. Perkara besar, perkara kecil. Ya kan. Terkait kepada Allah, terkait kepada manusia, terkait ke lain. Jadi kita memohon perlindungan kepada agama ini kan. Agama ini menjadi benteng kita. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya. Ya Allah, perbaikilah dunia ini. Alladhi huwa fiha ma'ashi. Di mana aku hidup, kita hidup di dunia. Jadi kita hidup di dunia, tapi bukan tempat kita di dunia. Coba lihat bagaimana doa Rasulullah berikutnya. Wa aslih li akhirati. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Allati fiha ma'adi. Allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku karena aku akan kembali. Kalau ada kata kembali, cobalah adik-adik, ya, kawan-kawan mahasiswa, ya. Habis dari kuliah nanti kembali ke rumah. Kalau ada kata kembali ke kampung halaman, mudik ke kampung halaman, itu adalah kampung asal kita. Jadi ketika aslih li akhirati allati hiya ma'adi, ya Allah, perbaikilah ya akhiratku karena aku akan kembali tempat kampung halaman. Jadi kita ini adalah makhluk lidari ikramin, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi oleh karena itu standarnya adalah bukan standar dunia lagi, tapi standar akhirat. Itulah wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an mereka melakukan kebaikan. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat berikutnya itu tadi yang ketiga ya, syarat ketiga ya. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Tadi istijabah, kemudian manhaj Allah, kemudian adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Yang keempat ini, kita kan tahu ada begitu banyak asmaul husna. Asmaul husna. Jadi dalam Al-Qur'an nanti boleh buka dalam surat Al-A'raf ayat 180, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama baik, asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Ada 99 asmaul husna. Itu yang 99 itu nama Allah, menunjukkan perbuatan Allah. Allah memberikan rezeki, maka namanya Ar-Razzaq, ya kan? Allah punya nama Ar-Rahman, jadi Allah melakukan kasih sayang, ya, memberikan kasih sayang. Nah, apa hubungannya, kaitannya? Kata para ulama begini. Jadi, nastaqu min kamalillah, mengambil dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita. Makanya ada satu hadis Nabi yang menyebutkan takhallaku bi akhlaqil karimah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak karimah. Bagaimana akhlak karimah itu? Takhallaku bi akhlaqillahi. Berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Allah. Ya. Coba. Allah itu kan menunjukkan ya, bagaimana perbuatan Allah Subhanahu. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, ya kan? Ya. Walladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Jadi kalau kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, maka kita memberikan kasih sayang kepada orang lain. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah membantu orang lain, ya kan? Kalau kita ingin ya mendapatkan ampunan, maafnya Allah Subhanahu wa taala, maka berikan maaf kepada orang lain. Nah, itu sudah. Itu sudah. Kemudian bisa kita jadikan wasilah Asmaul Husna ini menjadi wasilah terkait dengan doa-doa permintaan kita. Nah, itu dia
Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wad'uhu mukhlishina lahuddin. Ya. Doa itu juga dengan harus ikhlas. Ikhlas ya. Labudda minal ikhlas an tad'uhu qalban wa qaliban. Hati, jangan pula hati berbeda dengan apa yang kita niatkan. Kan hati kan berniat. Yang kita niatkan hajatkan ya. Beda pula yang kita lakukan, jangan. Lisan dengan hati harus sesuai, ikhlas kita. Ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Itu beberapa syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, berikutnya yang ingin saya sampaikan tadi tentang syarat. Kemudian yang berikutnya adalah adab kita berdoa. Nah, ini adab ya. Tadi syarat agar diterima doa kita. Yang berikutnya adalah adab. Jadi adab ini adalah kadang-kadang kita ajalah dengan orang tua kita. Orang tua kita. Kita juga adab juga. Kita punya hak dari orang tua. Ya. Hak untuk diberikan pendidikan, hak untuk diberikan nafkah. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak beradab memohonnya, memintanya, orang tua kita akan marah. Nah, begitulah. Jadi ada adab kita juga ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab. Nah, apa adabnya? Boleh dibuka nanti dalam surah Al-A'raf, kawan-kawan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Ud'u, bermohonlah kepada Tuhan kalian tadarruan. Tadarru' lillahi. Apa itu tadarru'? Rendah hati. Jangan pula merasa diri kita ini besar, ya kan? Menyombongkan diri. Menyombongkan diri di hadapan manusia itu artinya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermohon itu tadarru', ya. Harus tadarru', ya. Tazallul, ya. Ya. Rendah hati kita. Ya. Nah, itulah. Bagaimana bermohon dengan tadarru' itu, ya. Khusyuk, ya. Ya, khasyian, takut, ya kan. Takut kalau doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan pengharapan. Itu kan rendah hati itu. Jadi kalau makanya dulu ya para sahabat Nabi itu ketika selesai bulan suci Ramadan, mereka bermohon kepada Allah. Jadi 6 bulan setelah Ramadan bermohon kepada Allah agar dikabulkan. Takut kalau ibadah yang kita jalankan selama bulan suci Ramadan, puasa kita, salat tarawih kita, infak kita, zikir kita, tadarus kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Mereka berdoa tazallulan, tadarruan, ya, rendah hati. Takut kalau kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Nah, itu yang pertama, tadarru. Kemudian khufyah. Khufyah itu dengan lisan yang lemah lembut, ya. Jadi ada orang yang menafsirkan bahwasanya doa itu tak perlu keras. Ya. Boleh, ya. Siapa tak bilang boleh? Boleh. Jadi berjamaah itu boleh, ya. Itu dalam sebuah hadis qudsi juga demikian, ya kan? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Itu kata Allah. Wa ana ma'ahu, saya beserta orang-orang yang mengingat saya. Wa idza dzakar, ya, wa idza dzakarani fi nafsihi, ketika dia mengingat saya di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi. Itu kata Allah. Ketika dia mengingat saya, hamba itu mengingat saya dalam dirinya, aku akan menyebutkan namanya dalam diriku, kata Allah. Wa idza dzakarani fi mala'in, ya kan? Ketika dia menyebutkan nama saya, bermohon kepada saya fi mala'in, kumpulan orang banyak, aku akan menyebutkan namanya dalam kumpulan orang banyak. Jadi aku boleh kita. Jadi jangan pula nanti kalau ada pendapat yang mengatakan doa itu tak boleh bersama-sama, tak boleh keras-keras. Itu kan dalil yang tadi yang dibacakan Pak Ustadz. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, kan khufyah, lemah lembut, ya kan? Boleh. Khufyah dimaksudnya di sini lemah lembutnya itu, ya, lemah lembutnya itu ya, tidak
membentak-bentak, ya kan? Tapi kalau suara kerasnya pun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, silahkan, ya. Pak Ustaz nggak perlu harus keras-keras, kan Allah Maha mendengar, pelan saja pun boleh, ya. Kadang-kadang, ya, kenapa kita harus diucapkan berjamaah? Hanya untuk mengajari, ada nilai pendidikannya, agar orang mudah menghafal juga doa-doa al-ma'thur yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa yang maksur itu diajarkan, boleh. Saya bilang tak boleh. Nah, itu dia. Jadi itu yang kedua, ya. Tadarruan wa khufyan adab. Yang ketiga adalah an tajma' bainal khaufi war raja asna'ad dunya. Kita harus menyatukan antara khauf, takut dan pengharapan. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin bedakan begini, ya. Ya kan? Kalimat, ya, kadang takut. Kita kepada harimau takut. Hanya takut, ya kan? Kita kepada ular takut, kepada buaya takut. Buaya darat kira-kira takut nggak? Buaya darat. Takut, itu namanya takut. Tapi ada yang takut disertai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya. Ini COVID-19 masih ada hari ini, tak nampak. Tak nampak memang. Ya. Tapi kita merasa makhluk Allah yang halus yang tak tampak saja membuat efeknya sangat menakutkan sekali. Kita merasa ada sesuatu yang sangat besar, yang sesuatu yang sangat besar sekali, yang maha menguasai, yang menciptakan virus yang sangat kecil itu. Itu takut disertai mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita hadirkan dalam diri bermohon kepada Allah Subhanahu. Takut, tapi penuh pengharapan. Takut, ya, tidak dikabulkan oleh Allah, tapi mengharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Harus dikumpulkan. Itulah adab kita ketika bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Minta kepada Allah dengan penuh takut, ya. Penuh dengan hati yang sukarela. Itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, ya kan? Tapi memang hadisnya ini tidak sahih, ya, dhaif. Ya, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Daud. Ya, ketika Nabi Daud bertanya, ayu ibadik ahabba ilaika hatta uhibbuhu bihubbik. Jadi ketika Nabi Daud bertanya, wahai Tuhan, siapakah hambamu yang paling engkau cintai sampai aku mencintainya dengan cintamu? Wah, ya. Siapa hamba-hambamu yang paling engkau qulub, ya. Aku mencintai taqiyul qulub, hatinya yang taqi, bertakwa. Naqil yadain, ya. Di kedua tangannya naqi, bersih, ya. Artinya bersih tangannya itu bukan tidak kotor, bukan tak mau ke sawah dia, bukan tak mau bekerja, bukan. Tapi tangannya ini tidak digunakan untuk kepada kemaksiatan, tidak digunakan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Kakinya tidak melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqiyul qulub, naqiyul yadain. Kan luar biasa. La yamshi ila ahadin bisu'in. Tidak berjalan kepada seseorang bisu. Artinya apa? Ya. Kalau ada orang lewat la yamshi ila ahadin, ya, kepada seorang bisu dengan keburukan, artinya tidak mencaci, tidak memaki, ya kan? Kadang-kadang kita kan begitu, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, lewat orang kita bicarakan aibnya. Iya kan? Kita kebanyakan nongkrong, ya, kebanyakan ngopi, ya kan? Kita ceritakanlah aib si fulan begini, begitu, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, itu deh. Nah, ini juga, ya. Kemudian, ya, wa uhibbu man ahabbani, ya. Jadi ada wa habibni ila khalqik. Ada satu pertanyaan Nabi Daud, ya Rabbi ta'lam inni uhibbuk.
Wahai Tuhanku, engkau mengetahui inni uhibbuka, saya mencintai engkau. Wa uhibbu man yuhibbuk, dan aku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Fa kaifa uhibbuka ila khalik? Bagaimana aku mencintakan engkau kepada hambaku? Ya kan? Ini juga pekerjaan kita. Mencintakan Allah kepada hamba Allah. Kita ini sudah cinta kepada Allah. Saya yakin ini kawan-kawan semua yang ada di sini cinta kepada Allah. Tapi bagaimana caranya mencintakan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala?